Oke, kita lanjutkan ya. Berarti ini merupakan awal dari Mayop. Pertama kita harus isi company name. Setelah company name yaitu ini ya, business registration number. Ini bebas. Kalau kalian nggak punya, pakai NIM kalian aja deh. Anggap aja itu business registration-nya. Tapi biasanya untuk UMKM pasti dia akan mengurus PIRT ya, namanya ya. Pernah tahu istilah PIRT? Halo, adik-adik, PIRT? Belum tahu, Pak. Ya, pokoknya PIRT itu ibarat perizinan ya. Saya coba googling ya. Jadi kalian tulis tentang business registration-nya itu pakai NIM kalian aja ya. Pangan isi rumah tangga, Pak. Oke. Apa? PIRT? Pangan industri rumah tangga. Pangan industri rumah tangga, yaitu sertifikat izin pangan industri rumah tangga yang mengacu bahwa itu merupakan perizinan yang biasanya UMKM kecil itu biasanya itu punya. Karena biasanya UMKM kebanyakan itu yang itu ya, kecil-kecil itu ya. Jadi biasanya pakai PIRT. Kalau sudah besar biasanya itu banyak perizinannya nanti. Tapi yang paling sederhana itu biasanya pakai PIRT. Saya biasanya taunya yang siup itu, Pak. Nah, siup juga boleh. Kan perizinan juga macam-macam. Jadi ini tergantung Ya. mau pakai yang mana gitu. Yang penting ada kodenya. Oh iya, Pak. Itu kalau kayak gitu kayak ada masa berlakunya 5 tahun atau berapa tahun ya, Pak? Ada masa berlakunya, tapi kan masih bisa diperbarui. Dan biasanya itu ada batasannya ya. Jadi maksudnya untuk industri kecil itu pakai surat izinnya apa-apa. Untuk industri kalau sudah menengah, berarti perizinannya harus lebih kompleks lagi. Gitu ya. Jadi tergantung skala ekonominya. Jadi nggak bisa perusahaan yang besar itu pakai yang perizinan yang kecil-kecil ya. Jadi harus disesuaikan. Oke. Setelah itu nggak usah ya untuk sales tax-nya nggak usah. Address-nya alamat. Boleh kasih alamat. Phone number. Mau kasih nomor handphone boleh, mau nggak dikasih boleh. Oke. Email address kalau mau naruh email, kalau enggak juga boleh, bebas. Ini karena ini bukan yang require ya. Kalau yang require itu yang wajib untuk diisi. Yang wajib diisi ternyata cuma satu, cuma business reg. Kenapa kok business reg? Karena business registration setiap UMKM pasti itu berbeda-beda. Ya, nggak mungkin itu meskipun namanya sama, misalnya nih ada toko cahaya. Nah, sama-sama namanya toko cahaya ya. Tapi kan untuk nomor kode perizinannya itu beda. Sama kayak namanya orang ya. Misalnya ada yang namanya Budi misalnya ya. Pasti kan namanya nama Budi gak cuma satu orang. Nah, tapi untuk nomor KTP-nya pasti beda-beda. Sehingga dengan demikian maka business registration-nya itu biasanya diwajibkan. Kalau udah kita next. Kalau udah kita next. Nah, ini untuk untuk periode akuntansinya berarti kita pakai current financial year-nya berarti untuk tahun depan ya, untuk tahun yang berakhir 2020. Sekarang tahun berapa? 2021 ya. Oke, berarti current year-nya kita pakai yang 2021. Untuk
Untuk last month-nya itu monggo kalian mau di akhirnya itu kapan mau rencananya? Akhir bulannya itu pakai Desember biasanya umumnya, tapi mau pakai Juli, Juni juga boleh. Udah. Ah, yang mulai Tetap pakai Desember, Pak. kenapa? Boleh. Last month-nya boleh, Desember boleh. Jadi itu tergantung ya, karena setiap perusahaan itu beda-beda. Nah, bisa perusahaan itu akhir tahunnya itu ada yang bulan Februari atau Maret, ada juga yang akhir periode akuntansinya. Oke. Ini current financial year-nya coba kalau financial year-nya coba ganti dua-dua. Coba bisa diganti dua-dua. Oke, nanti kita lihat ya kenapa kok 2022. Untuk ini conversion month-nya tetap April ya, karena kita mulai di bulan April. Setelah itu 12, coba di next. Nah. Next. Atau Kenapa? suaranya hilang, Pak, di saya, Pak. Untuk conversion month-nya berapa? Oh, ya, tetap April aja. Langsung di next. Ini udah semua ya, Pak? Coba di next dulu. Nanti biar tahu. Setelah ini kan keluar nanti hasilnya. Next. Nah, ini ya. Jadi financial year-nya itu dari bulan Januari 2002 sampai Desember 2002. Jadi ini menunjukkan bulannya ya, menunjukkan periodemu. Kalau kamu mau periodenya 2021, berarti kalian kembali lagi, nggak jadi nih. Nah, berarti bisa di back gitu. Coba di back. Pak Tomis. Jadi ini kalau misalnya kalian itu salah menulis, itu bisa dilakukan back. Kenapa? Enggak, tadi suaranya sempat putus-putus, Pak. Oke. Di saya. Ya, Pak, putus-putus ya. Coba di back lagi. Nah, ini menunjukkan ya, berarti ini tahun periodenya. Nah, kalau coba kalian sebelumnya, misalnya bisa apa enggak sih kalau saya mau pakai yang 2019 tahun sebelumnya? Nah, coba misalnya 2019 di next. Oke, ternyata bisa ya. Jadi itu untuk Mayop ini bebas kita menentukan tahunnya, baik tahun di masa mendatang ataupun di sebelumnya, gitu. Jadi kita sesuaikan aja ya, kita sesuaikan dengan tahun ini. Jadi kita pakainya yang 2021. Oke, next. Ini kalau kalian coba misalnya nih, ini kan kita suka nyoba-nyoba ya. Misalnya last month-nya ganti bulan Maret deh, Maret. Coba ya, apa efeknya? Coba. Nah, ternyata kalau bulan Maret, ini financial years-nya itu ternyata dari 1 April 2020 sampai 31 Maret 2021. Gitu. Jadi, yang kalian itu tulis bulannya itu berpengaruh itu di akhir periode akuntansinya. Ya, di sini makanya. Nah, jadi kita pakainya yang Desember aja ya. Kita pakai yang umum. Untuk conversion month-nya tetap aja karena kita mulainya itu dari bulan apa conversion month itu. Oke, next. Periodenya 12 tetap kok. Oke, sudah sesuai ya. Kalau sesuai kita boleh next. Nah, ini sudah ada beberapa pilihan ya.
Oke, ini kalau misalnya kalian mau memilih suatu industri tertentu, kalian bisa pilih yang atas. Nah, coba kalau kalian next, kalau pilih yang atas, nanti akan ada pilihan. Nah, ini industrinya industri apa? Itu yang dipilih itu yang segitiga itu. Nah, ya. Oke. Agriculture, manufaktur, banyak ya. Ini tergantung kalian itu industrinya apa. Kalau kalian sudah industri tertentu, kalian bisa pilih yang ini. Tapi kalau mau kalian, oh nggak mau, saya mau perusahaan yang khusus, perusahaan yang belum ada akun-akunnya, atau perusahaan yang unik. Kalian nggak pilih fitur ini, tapi pakai fitur yang bawah-bawahnya. Nah, ini contohnya kalau perusahaan servis itu berarti perusahaan apa? Perusahaan jasa ya. Nah, ini merupakan komponen-komponennya. Tipe bisnis, coba lihat untuk tipe bisnisnya. Nah, kalian bisa pilih apa tipe bisnisnya ini. Apa bisnis distributor, bisnis pendidikan. Ini kan kalian bisa sesuaikan dengan kondisi kalian. Ini bebas ya kalian pilihnya. Pokoknya minggu ini cuma latihan dulu untuk awalan. Tapi kalau mau kita samakan, kita cari hal yang umum ya. Apa? Kira-kira kalau perusahaan jasa itu jasa apa? Kita samakan aja ya. Boleh, bebas. Nadia mau pilih yang mana? Hotel juga boleh. Karena termasuk jasa ya, hotel ya. Jadi hotel, Pak. Boleh. Kan kita bebas-bebas saja. Oke. Ini yang industri classification tetap service, Pak. Karena hotel itu perusahaan jasa. Coba. Nah, ini merupakan hotel ya. Iya, Pak. Next, Pak. Boleh di next. Nah, ini kalau kalian mau menaruh di tempat yang berbeda ya. Jadi kalian bisa change, merubah lokasinya. Tapi kalau kalian mau tetap di sini, ya nggak usah kalian rubah. Tapi kalau nggak mau, saya mau cari di tempat yang lain aja biar mudah saya cari sendiri. Maka kalian boleh klik itu. Terserah mau langsung. Jadi filenya tuh kayak bisa dipindah di file yang kita mau gitu ya, Pak? Di tempat yang kalian mau. Sebentar, Pak. Masih mau bikin. Oke. Udah, Pak. Oke, kalau sudah berarti bisa kita next. Oke, bisa kita pilih command center juga boleh. Nah, ini ya, kita sudah masuk ke perusahaan ini, Nadia Intan Tbk, yaitu perhotelan ini ya. Nah, kalau kalian mau ini, kalau kalian mau masih merubah atau mencocokkan akun-akunnya, itu bisa dicek di setup. Itu.
Setup yang atas sendiri, file edit. Ya, di setup. Nah, itu isi setup asisten. Terus pilih account. Next. Nah, ini kalau kalian itu mau merubah-rubah ya list akunnya. Oh, saya mau pakai bahasa Indonesia, mau apa, berarti masih bisa untuk diedit ya. Ini kalian bisa perbaiki di sini. Kalau nggak perlu, ya nggak usah. Kalian bisa bisa delete, bisa apa di sini. Nah, itu ya, akun name-nya itu bisa dirubah kalau mau kalian mau pakai kata-kata aset atau aktiva. Jadi, ini bisa kalian sesuaikan. Coba di close. Nah, coba kamu kliknya bukan yang di aset. Nah, jangan di close dulu. Coba di ini, kode 1320 ini. 1320. Diklik. Edit, Pak. Edit. Nah, di sini lihat kode itu bisa tetap dirubah. Kenapa tadi aset itu tidak bisa dirubah? Karena aset itu merupakan header atau kasarannya akun inti. Jadi nggak mungkin bisa dihapus. Nah, kalau kayak gini, akun di bawahnya itu masih bisa di otak-atik ya. Jadi untuk akun-akun di bawahnya. Nah, ini karena ini termasuk detail account ya. Di sebelah kiri itu ada detail account. Tapi kalau yang header itu nggak bisa kalian otak-atik karena itu merupakan akun utamanya. Ya, detail account. Makanya kan kalau dalam akuntansi itu ada header atau akun-akun utama, lalu ada di bawah akun utama ada akun-akun di bawahnya, yaitu akun-akun yang lebih mendetail. Misalnya dari aset. Dari aset kan banyak komponennya, dari liabilitas banyak komponennya. Di sini kalian bisa memperbaiki kata-katanya, kalian rubah jadi bahasa Indonesia semua untuk akun-akunnya itu juga boleh. Nah, kalian mau delete itu bisa. Coba kita contohkan di delete. Coba close dulu. Nah, tapi jangan ini, eman. Oh, bebas ya, ini nanti juga kita otak-otak lagi. Misalnya furnitur ya, nggak ada furnitur. Jadi coba di delete. Ini, Pak. Ya, boleh delete. Nah, Udah. kayak gitu. Tapi bisa juga kita tambah. Coba new. Pilih new. Oke, ini ya kalau kita tambah lagi di kode aset, tinggal kita tulis akun numbernya berapa, nanti bisa kita tulis name-nya. Kayak gitu ya untuk fitur-fiturnya. Coba kita close. Sudah di close, tidak apa-apa. Close. Itu kalau semisal kayak tadi kan ada yang dihapus. Nah, itu semisal kayak diunduh gitu loh, Pak. Apa? Pengen balik lagi akunnya itu bisa nggak, Pak? Atau kita harus nambah yang di new itu? Tambah di new aja. Kayaknya ini fiturnya mirip kayak Mayop ya. Kalau sudah terlanjur kalian hapus ini nggak ter-record. Ini kan emang Mayop, Pak. Kayak Zahir. Kayak Zahir maksud saya. Maaf ya. Iya, Pak. Kurang fokus. Iya, Pak. Kurang minum kali, Pak. Ini di close, Pak. Ya, di close. Ini kalau ganti bahasa nggak bisa, tak, Pak? Coba kita cek. Kira-kira ada fitur pergantian bahasa apa enggak di sini? Coba di file. Apa, Pak? Coba di file. Ada apa enggak? Enggak ada. Kalau di Zahir itu, sebentar ya. Saya untuk memastikan dulu ya.
Ternyata di Google memang tidak ada fitur pakai bahasa Indonesia ya, benar ya. Yang bisa dirubah cuma konversinya dari dolar ke rupiah. Nggak ada ternyata fiturnya. Berarti benar ya. Itu Setahu berarti saya kalau pengen ganti ke bahasa Indonesia nama akunnya itu diganti satu-satu ya, Pak? ya diganti manual kayak tadi itu. Makanya saya ajari tadi ya. Nanti minggu depan tugas kalian pertama pasti merubah nama akun dulu. Gitu. Mungkin karena kita waktunya cukup banyak di Mayop ini, jadi kita pakai dua perusahaan ya. Jadi kita perusahaan jasa sama perusahaan dagang. Ya, oke. Nanti mulai minggu depan kita mulai praktek. Oke, bisa di close dulu. Oke, ya ini ya. Bisa di close, Pak. Fitur-fiturnya sama kayak biasanya, ada banking, ada sales, purchase, inventory, dan lain-lain ya. Aslinya nggak terlalu beda fitur-fiturnya dengan fitur-fitur dari Zahir ya. Aslinya Zahir malah meniru Mayop karena Mayop ini yang merupakan yang mengawali ya. Oke. Oke, yang lain gimana? Ada kendala dalam proses instalasi dulu biar nggak ketinggalan? Pak, saya mau tanya. Monggo. Itu kan tadi kan filenya kan udah dipindah di dokumen yang apa yang ada di laptop saya yang saya pilih, Pak. Nah, itu berarti nanti file-file nanti kalau misal saya nambah di Mayop ini nanti berarti kesimpannya di situ ya, Pak? Bukan di yang tempat dulu tadi. Bukan. Coba itu nama filenya ya. Coba kamu close dulu, nanti kita coba buka data kayak biasanya ya. Kita close. Ini di close gini, Pak. Terus itu kalau di backup. No ya, Pak. No. Terus di close lagi. Oke, sekarang buka Mayopnya kamu. Udah, Pak. Ya, berarti kita open. Nah, ini. Coba open lagi. Oke. Kok tadi ada itu Pak buat ngisi password itu di skip ya Pak? Gak apa-apa, continue. Ada serial number, continue. Ini sebentar ya, saya coba lihat ini kok. Oh, back dulu. Back. Balik yang tadi di password dulu. Ini kok company file activation online ya? Oke. Back. Ini udah back. Bisa dibuka dalam waktu 30 hari, Pak ya. Nggak bisa lebih dari. Soalnya kan kita bukan yang berbayar. Ini. Coba pilih ini. Yang ketiga. Coba kalau di continue. Continue. Oke. To run data verification. Yes. Oke. Error. No error kok. Oke. Nah, ini ya. Udah bisa kebuka ya.
Itu kalau kalian maunya yang gratisan pasti ada batasnya ya. Tuh. Jadi pas juga sih, kita kan kuliahnya cuma kurang lebih 2 bulan ya. Nanti 1 bulan kita fokus di perusahaan jasa, nanti kita 1 bulan lagi untuk di perusahaan dagang. Jadi pas. Oke, ini udah bisa ya aku buka ya. Monggo, yang lain mungkin yang ada masalah dalam penginstalan bisa kita diskusikan. Karena minggu depan sudah mulai praktek. Yang penting kalian sudah bisa menyimpan, sudah bisa membuka data ya. Pak, sistem penyimpanannya untuk Mayop ini sama kayak Zahirku juga nggak, Pak? Maksudnya Ya. kayak kalau sudah dipencet rekam, itu wes otomatis kerekam gitu? Atau harus nge-save ulang? Sudah otomatis. Kita coba buktikan, coba klik di itu ya, setup lagi ya. Setup. Isi setup asisten, lalu di account. Nah, tadi kan kita hapus 1 akun ya. Kira-kira masih ada apa enggak? Sudah dilaksanakan apa enggak? Next. Coba ke bawah. Nah ya, furniturnya tadi kan 2, berarti tetap 1. Langsung otomatis tersimpan ya. Tapi nanti kalau kalian mau cari aman, tadi kan juga ada fitur backup ya. Jadi kalian bisa backup juga sewaktu-waktu. Entah tiap 2 minggu sekali boleh. Atau kalian mau cari aman seminggu sekali juga boleh. Ini bebas ya. Oke, sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Masih belum, Pak. Oke. Yang punyanya Isnadia gimana? Sudah terinstall? Halo? Sudah, Bapak. Pak, saya Sudah. mau nanya. Monggo. Ya, Ini saya mau klik create tapi nggak bisa kebuka-buka Pak dari tadi. nggak bisa kebuka-buka. Iya. Coba di stop share terus kita pindah. Punyamu bisa di share screen kira-kira? Iya Pak, sebentar. Iya. Stop share dulu.